Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang materi yang ada di kelas 11, yaitu mitigasi bencana alam. Hari ini kita akan membahas mengenai upaya masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Kira-kira apa sih mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia itu? Nah, dimulai dari pengertian mitigasi bencana berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, bahwa mitigasi bencana itu merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Secara simpelnya atau intinya, mitigasi bencana itu merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial, sehingga kemungkinan jumlah korban atau kerugian-kerugian lainnya bisa diperkecil. Dan kita ketahui bahwa bencana alam itu tidak dapat kita tolak, namun dengan adanya mitigasi bencana ini, kita dapat meminimalisir atau mengurangi dampak atau kerugian yang akan ditimbulkan dari terjadinya suatu bencana tersebut. Caranya yaitu dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Nah, di sini ada salah satu penyebab yang menyebabkan negara Indonesia itu sering terjadi bencana alam, yaitu negara Indonesia yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, yang dimana hal ini menyebabkan Indonesia rentan mengalami bencana alam. Kira-kira bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia itu diantaranya seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Letak geografis Indonesia yang berada di antara pertemuan tiga lempeng tadi, Indonesia juga diberi julukan Ring of Fire atau lingkaran cincin api. Negara Indonesia terletak di sini, sehingga negara Indonesia banyak terdapat gunung api. Oleh karena itu tidak heran kenapa di Indonesia sering terjadi bencana gunung meletus, karena negara Indonesia berada di daerah Ring of Fire ini. Nah, berdasarkan data hasil kajian resiko bencana tahun 2015 yang disusun oleh BNPB, bahwa potensi jumlah jiwa terpapar resiko bencana itu, baik itu jumlah kerugian fisik, ekonomi, ataupun lingkungan di negara Indonesia itu masih dikategorikan dari kategori sedang sampai tinggi, yang dimana kategori tersebut tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, secara umum, faktor utama dari banyaknya korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana di negara Indonesia itu adalah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku pengelola sumber daya yang ada di Indonesia itu terhadap kesiapsiagaan dari bencana. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang tinggal di daerah yang sering mengalami bencana alam itu wajib memahami atau memiliki kesadaran terhadap siaga bencana. Nah, di sini berdasarkan sumbernya, bencana itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu contohnya seperti gunung meletus, tsunami, longsor, dan masih banyak lagi. Lalu bencana non-alam ini misalnya seperti wabah penyakit atau kegagalan teknologi di suatu negara. Lalu yang ketiga, ini ada bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan karena ulah manusia, contohnya seperti kerusuhan atau demo. Ini ada tujuan mitigasi bencana. Kenapa sih harus ada mitigasi? Sebagaimana yang sudah disebutkan pada penjelasan mengenai mitigasi bencana, bahwa salah satu tujuan mitigasi bencana ini adalah supaya dampak
atau akibat yang ditimbulkan dari bencana itu bisa kita minimalisir atau bisa kita kurangi gitu. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan dari adanya mitigasi bencana. Yang pertama, pasti dapat meminimalisir terjadinya resiko yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Misalnya seperti di Jepang. Di Jepang itu karena negara Jepang sering mengalami bencana alam yaitu gempa, maka di daerah Jepang itu banyak dibangun rumah-rumah yang dimana bangunannya tahan gempa gitu. Hal tersebut dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian atau bahkan mengurangi korban jiwa ketika terjadi bencana gempa gitu. Lalu tujuan yang kedua, ini ada pedoman untuk pemerintah supaya membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi di suatu daerah untuk kedepannya, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian dalam bidang apapun, baik itu kerugian dalam bidang ekonomi ataupun kerugian dari sumber daya alam gitu. Nah, yang ketiga, ini adanya mitigasi bencana itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap suatu bencana. Nah, mengacu pada arti mitigasi dan tujuannya secara umum, tadi bahwa mitigasi itu intinya untuk mengurangi atau meminimalisir dampak dari terjadinya bencana. Sehingga di sini mitigasi bencana itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mitigasi struktural dan yang kedua ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Di sini mitigasi struktural contohnya seperti pembuatan waduk untuk mencegah banjir, lalu pembuatan alat pendeteksi tsunami. Lalu yang selanjutnya ada pembuatan alat deteksi aktivitas Gunung Merapi, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, termasuk tadi yang sudah disebutkan melakukan pembangunan dengan struktur bangunan yang tahan terhadap bencana gempa seperti di Jepang. Dalam hal ini, mitigasi struktural lebih mengedepankan pada tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap suatu bencana, dan yang utama dalam mitigasi struktural ini adalah dengan membuat bangunan yang tahan terhadap suatu bencana, sehingga struktur bangunan yang dibuat dengan sedemikian rupa ini mampu bertahan untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu akan membahayakan keselamatan manusia. Itu mengenai mitigasi struktural. Jadi intinya mitigasi struktural ini upaya meminimalkan bencana dengan cara membangun suatu bangunan. Lalu yang kedua, ini ada mitigasi non-struktural, yaitu upaya untuk mengurangi dampak bencana melalui peraturan atau kebijakan tertentu. Misalnya di sini seperti pembuatan peraturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan, itu merupakan contoh mitigasi non-struktural. Contoh lainnya misalnya seperti mengatur tata ruang kota baik secara wilayah ataupun secara nasional. Lalu contoh lainnya misalnya seperti membangun kapasitas pembangunan pada masyarakat. Dalam hal ini, mitigasi non-struktural itu lebih mengedepankan pembuatan peraturan atau kebijakan dengan tujuan agar mencegah terjadinya dampak atau resiko dari suatu bencana. Paham ya mengenai jenis-jenis mitigasi bencana? Nah, di sini ada beberapa strategi mitigasi bencana supaya dalam menghadapi bencana di suatu wilayah itu dapat terkoordinasi dengan baik. Yang pertama itu ada pemetaan. Pemetaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Contohnya seperti negara Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana, pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Sayangnya, untuk kasus bencana yang sering terjadi di Indonesia, pemetaan tata ruang dan wilayah rawan bencana belum terintegrasi dengan
baik. Lalu yang kedua, dari strategi mitigasi bencana itu ada sistem peringatan dini bencana alam. Pada dasarnya, sistem peringatan dini ini diciptakan agar suatu bencana dapat dideteksi atau dikenali segera setelah terjadi bencana. Suatu fenomena alam atau suatu bencana ini dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan jika terlambat diketahui, dan ataupun mitigasi bencana itu dapat dipengaruhi oleh faktor yang sangat penting berupa kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam merespons suatu kejadian bencana. Kemampuan ini akan semakin besar jika dilatih melalui simulasi bencana yang dilakukan secara terus-menerus. Simulasi bencana ini merupakan kegiatan pemberian informasi tentang bagaimana cara-cara penyelamatan diri kepada masyarakat oleh petugas atau instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mencatat bahwa setidaknya antara tahun 2002 sampai 2009 terdapat 14 bencana yang terjadi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Itu misalnya seperti gempa bumi, tsunami, atau erupsi gunung berapi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang tinggal di negara Indonesia harus memiliki manajemen bencana yang baik guna mengawasi dan menanggulangi bencana tersebut sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian dari dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Nah, di sini manajemen kebencanaan itu dibagi menjadi 3. Ada tahap prabencana, tahap darurat bencana, dan tahap pasca bencana. Tahap prabencana itu merupakan tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu tahap yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, seperti contohnya meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. Lalu yang kedua, ini ada tahap darurat bencana. Tahap darurat bencana ini dilakukan pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga, ada tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana ini yaitu tahap yang dilakukan setelah terjadinya bencana, di mana tahap ini merupakan usaha untuk mengembalikan keadaan masyarakat sehingga dapat hidup seperti sebelum bencana alam terjadi. Jadi paham ya, tahap prabencana itu sebelum terjadinya bencana, tahap darurat bencana ini saat terjadinya bencana, dan tahap pasca bencana yaitu tahap setelah terjadinya bencana. Yang selanjutnya ini ada beberapa contoh upaya yang harus dilakukan dalam mitigasi bencana. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai mitigasi bencana ketika terjadi gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam berupa goncangan atau getaran tanah yang diakibatkan karena pergerakan lempeng bumi. Di Indonesia sendiri, gempa bumi ini diakibatkan karena adanya aktivitas atau pergerakan lempeng bumi. Selain itu, juga gempa bumi bisa diakibatkan karena aktivitas vulkanik ataupun hantaman benda-benda langit, misalnya seperti meteor ataupun ledakan bom. Nah, dalam situasi ketika terjadi bencana gempa bumi, seseorang biasanya sulit untuk bergerak atau sulit untuk mengambil keputusan. Untuk selamat dari bencana ini, yang terpenting adalah memahami pengetahuan dan keterampilan sebelum terjadi bencana gempa bumi, lalu pada saat terjadi gempa bumi, dan setelah terjadi bencana gempa bumi. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sebelum bencana gempa bumi terjadi. Yang pertama itu atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah gitu. Jadi kalau misalkan ada benda yang berat itu jangan disimpan di atas lemari, tetapi simpan aja di bawah supaya ketika terjadi bencana gempa bumi itu tidak akan jatuh ke bawah gitu. Lalu yang kedua ini cek kestabilan benda yang tergantung dan dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya seperti lampu ataupun jam dinding. Lalu yang ketiga ini perhatikan letak pintu
ataupun tangga darurat, sehingga apabila terjadi gempa bumi dapat mengetahui jalan keluar bangunan atau tempat yang paling aman untuk berlindung. Nah, ini didapatkan dari buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana dari BNPB tahun 2017. Lalu yang selanjutnya ini tentukan tempat bertemu. Jika teman atau anggota keluarga terpencar, tentukan 2 tempat bertemu. Pertama, bisa lokasi yang aman dekat rumah ataupun bisa berupa lapangan. Lalu yang selanjutnya ini siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi keluar dengan asumsi jika nanti ponsel atau handphone tidak dapat berfungsi, contohnya seperti walkie-talkie. Lalu yang selanjutnya ini adakan latihan cara melindungi diri dari gempa bumi, seperti berlindung di bawah meja atau berlari sambil melindungi diri dengan alat-alat yang dapat melindungi kepala, seperti misalnya bantal ataupun tas ataupun tangan kita sendiri. Lalu yang selanjutnya ini ada tindakan saat terjadi bencana gempa bumi. Yang pertama itu pastinya jangan panik. Kalau misalnya panik, kita dapat menimbulkan kepanikan bagi orang lain gitu, sehingga nggak bisa mencari jalan keluar. Lalu yang kedua ini jelas ya, jauhi jendela, kaca, rak, lemari ataupun barang-barang yang tergantung supaya tidak terkena kepala kita pada saat terjadi bencana gempa bumi. Lalu yang ketiga ini jika berada di gedung berlantai dan tidak memungkinkan untuk keluar, berlindunglah di bawah meja yang kokoh sambil memegang atau sambil melindungi kepala. Lalu yang selanjutnya ini gunakan tangga darurat, jangan menggunakan lift, karena kalau misalnya sedang terjadi gempa bumi takutnya pada saat kita menggunakan. Nah, yang selanjutnya ini pada saat terjadi bencana gempa bumi diusahakan jangan berdiri dekat tiang ataupun bangunan atau pohon yang berpotensi dapat menimpa kepala kita. Lalu yang selanjutnya, jika kita berada di kamar, gunakan bantal atau selimut tebal untuk melindungi kepala kita dari bangunan-bangunan yang kemungkinan akan roboh ketika bencana gempa bumi terjadi. Nah, lalu yang selanjutnya ini tinggalkan memo mengenai kondisi diri dan keluarga serta tempat evakuasi yang akan kita tuju. Lalu yang selanjutnya, ketika terjadi gempa bumi, diusahakan bawalah barang-barang yang emang berharga dan tidak merepotkan, seperti dokumen-dokumen yang penting. Lalu kemudian pergilah menuju tempat pengungsian atau shelter terdekat yang ditentukan setelah memastikan keadaan memungkinkan untuk kita keluar. Nah, itulah pembahasan mengenai materi mitigasi bencana pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata ketika menerangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.